kita berjumpa di sini di video ini, di video yang singkat ya. Perkenalkan, saya Om Sadjiau. Saya seorang guru bahasa Inggris. Terima kasih untuk Anda yang mencari video saya, menemukan dan ingin menggali makna dari dokumentasi video yang saya sering membuat video saya ya. Saya masukkan di Facebook, di YouTube, di TikTok ya. Saya berada di sebuah pemakaman Cina. Saya tinggal di kota Palembang. Ada banyak hal ya dalam kehidupan kita ini yang kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan ini. Begitu banyak cerita perjalanan di dalam hidup kita masing-masing, karena kita adalah manusia yang berada di dunia ini. Kita hanya sejenak mampir, karena kita mengetahui contohnya seperti di tempat ini ya. Ini kan kuburan. Kita mengingat ya, kita mengingat ketika hidup ini kita akan mengalami penuaan. Kita akan mengalami masa-masa di mana kita sudah tidak lagi berusia 20 tahun, kita berusia 30 tahun, 30, 40, 50 tahun, dan terus 60, 70. Sekitar 70 tahun kita semua sudah meninggalkan alam dunia ini dan menuju alam penghakiman. Kalau di dalam agama Muslim atau Islam, kita meyakini adanya alam barzah. Ya, saya Om Sadjiau, saya meyakini adanya alam barzah, adanya alam kubur tersebut ya, alam transit sebelum menuju ke penghakiman, alam yang dinamakan akhirat, sesuatu yang kekal abadi. Tetapi berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari ya, ternyata yang kekal abadi itu bukan manusia berada di surga untuk selama-lamanya dan ada yang jahat, zolim, yaitu di neraka selama-lamanya. Tetapi kekekalan itu hanya bersifat sementara. Yang kita tahu pastinya tidak terlalu tahu ya. Dan Dia adalah Tuhan yang kekal, satu-satunya dari awal dan akhir. Dia selalu ada. Gitu. Ini di bulan Mei 2026. Itu saya dari dulu sampai sekarang berdomisili di kota Palembang, kota Pempek ya. Itu saya bersyukur dan harus lebih lagi bersyukur, karena kehidupan ini harus melihat orang-orang, banyak orang-orang yang baik itu dari segi kesehatan, finansial, atau apapun itu yang dialami oleh manusia. Kita melihat hal tersebut, orang-orang yang di bawah kita, kualitasnya di bawah kita. Makanya kita bersyukur. Tetapi di dalam hal kebaikan, prestasi, harta benda, dan lain-lainnya,
Kita harus melihat mereka sebagai suatu acuan. Oh, saya harus memiliki ini, memiliki harta, memiliki aset, ya, memiliki apapun itu, supaya kehidupan kita ini yang kita rasakan itu bahagia, gitu ya. Sehingga kita terpacu untuk lebih baik lagi, ya. Sebisa mungkin kita berusaha dan rezeki tersebut halal, gitu ya. Supaya itu memudahkan kita, supaya kita menjadi orang yang bersyukur dan kita menyebut Tuhan sebagai sesuatu yang, Tuhan, saya bersyukur atas semua yang sudah saya terima. Walaupun itu ujian, rintangan, itu semua adalah hal-hal yang Tuhan menciptakan tersebut supaya kita melaluinya dan kita naik kelas. Karena tantangan, rintangan, masalah-masalah yang datang lagi dan lagi menjadikan kita lebih kuat, kita lebih bermakna, ya, kita lebih peka terhadap orang lain, bisa membantu, gitu ya. Inilah keadaannya di sini. Nah, dan ini motor saya, ada helm, ada tas. Saya mengalami kesulitan untuk meletakkan HP, meletakkan supaya bisa ngobrol, ya. Meletakkan supaya bisa bikin rekaman, bisa bikin video. Mungkin seperti ini terlihat. Saya dan keluarga saya sudah 1 bulan ini, ya. Kami ditinggal oleh mama saya, ya, almarhum, gitu. Mama saya meninggal tanggal 30 Maret, ya. 31 Maret 2026, Mama Eliana Murni. Ya, selamat jalan buat Mama. Saya harus melanjutkan kehidupan ini dan tetap mengingat kebaikan Mama, melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam ajaran yang sudah Mama contohkan kepada saya. Sehingga saya terpikir waktu akan berjalan dengan cepat, ya. Itu ini di 2026. Artinya ketika melihat keadaan saya yang seperti ini, ya, paling lama 50 tahun udah maksimal itu, ya. 50 tahun lagi saya udah berusia 80-an. Gak lama, maka dari itu saya kepikiran bahwa cepat atau lambat saya akan menyusul mama saya ketika Tuhan menyatakan, kamu Satjiau, tugas kamu sudah berakhir di dunia ini. Kewajibanmu akan dipertanggungjawabkan, perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan saya, di hadapan Tuhan. Ketika waktumu sudah selesai, engkau beristirahat dari kehidupan di dunia ini. Nanti saya akan bertemu dengan mama lagi. Haruslah kita berbuat baik, ya, karena kebaikan itulah kita akan membawa kebaikan tersebut, nilai kepedulian yang kita selama ini kita di dunia, kita
kita membantu orang, kita menolong orang, kita memudahkan urusan orang, kita memperbaiki orang. Itu yang akan kita bawa, itu adalah amal kita, gitu ya. Mohon maaf atas kualitas video yang mungkin nggak terlalu baik ya, nggak terlalu sip gitu. Ya, saya berharap hanya ada hal-hal yang bisa saya bagikan gitu ya. Kalau saya guru bahasa Inggris, nama saya Om Sajiau. Saya terus-menerus berjuang ya di tengah ketidakpedulian masyarakat. Saya sudah sering menyampaikan ya kepada masyarakat supaya anak-anak Indonesia ini dibekali dengan ilmu bahasa Inggris ya gitu. Saya sudah dari penghujung 2020 sampai 2026 ini berdiri bentang spanduk dengan berjalan kaki dengan tas yang saya bawa bertuliskan bahasa Inggris Om Sajiau. Perjuangan yang melelahkan sebagai seorang guru ya. Gitu. Saya diremehkan, saya dikucilkan, saya dianggap aneh, saya ditinggalkan gitu. Jadi saya itu ceritanya perjalanan saya, perjuangan saya sebagai guru. Ini saya tidak diterima dengan baik gitu. Ya karena keterbatasan teori, keterbatasan kesadaran dari masyarakat, dari manusia yang melihat saya, keterbatasan pengalaman, sehingga mereka hanya berpikir bahwa yang namanya sekolah, yang namanya pendidikan, itu hanya berbentuk gedung saja. Itu mereka hanya berpikir, padahal sudah diberkati akal pikiran ya. Mereka hanya berpikir bahwa sekolah atau pendidikan itu hanya berbentuk gedung. Nah, yang ada guru-gurunya yang berpakaian seragam pemerintahan, artinya yang formal gitu ya. Kalau saya kan Om Sajiau itu informal bahasa Inggris, tetapi tetap saya menunjukkan nilai saya, kualitas saya, yaitu saya memberanikan diri, bersedia dikata-katain, dihujat, dihina, bahkan difitnah. Ya, ketika saya di Wawa Aji, saya pernah diwawancarai oleh vlogger, oleh seorang kreator konten di Kota Palembang. Dengan Wawa Aji tersebut saya pernah dibikinkan sebuah video yang dimana saya ketika itu saya berbicara dengan terbata-bata ya, dengan tidak lancar. Karena kenapa? Saya tidak akan membahas tersebut di video tersebut. Kualitas saya ketika berbicara itu terbata-bata dan tidak lancar gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan hal tersebut ya, karena biarkan manusia-manusia ini yang menyaksikan tersebut
Saya bebaskan kepada Anda menilai video Om Sajiau di konten Wawa Aji tersebut. Saya bebaskan Anda untuk berpikir sesuai dengan pemikiran, pemahaman, kapasitas otak Anda untuk menyerap video tersebut. Sajiau berbicara bahasa Inggris dihadapkan dengan Wawa Aji, terserah Anda. Anda mau nilai saya jelek, saya buruk bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris Sajiau tidak bermutu. Bahasa Inggris Sajiau itu jelek, buruk, berantakan, tidak lancar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya mengetahui tentang diri saya sendiri. Dan saya yakin di antara orang-orang tersebut, Anda itu, ada orang yang berpikiran advance. Ada orang-orang yang berpikiran advance, mature. Orang yang berpengalaman luas, berpengetahuan luas. Nah, mereka tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Apa yang terjadi di video tersebut. Saya diwawancarai Wawa Aji dalam kondisi seperti itu. Saya bebaskan, nggak apa-apa. Saya dianggap buruk, jelek, bahasa Inggrisnya tidak lancar, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas, syaitan sudah mengunci hati dan pemikiran orang-orang yang keimanannya lemah. Pikirannya menjadi kotor, pikirannya menjadi rusak, sehingga melihat kebaikan Om Sajiau, mereka dibisikin syaitan, itu bukan guru. Jangan engkau tertarik dengan jasa bahasa Inggris orang tersebut. Anakmu jangan sampai, nah ini dia. Anakmu jangan sampai dia berminat untuk belajar bahasa Inggris. Wow. That is something that, wow, very bad. Mereka secara sadar dan sengaja membiarkan putra-putrinya. Ada orang tua yang seperti itu, banyak. Jangan sampai putra-putriku berminat belajar bahasa Inggris. Mereka secara sadar dan sengaja, jangan sampai anakku berminat belajar bahasa Inggris. Mereka bikin 1001 alasan, baik itu terhadap saya ataupun terhadap jasa bahasa Inggris yang lain, jasa les privat yang lain. Mereka bikin 1001 alasan. Gak punya waktu lah, gak punya uang lah. Ya, itu ada orang tua seperti itu. Apalagi melihat jasa saya. Ini guru hina, guru rendahan, guru tidak laku lah, guru jalan kaki, orang miskin, wajahnya jelek, berantakan, keringetan di jalan. Ya, sehingga anaknya seperti itu secara sadar dan sengaja membiarkan. Jangan sampai anakku, ya, syaitan udah mengunci itu. Kamu ikuti jalanku, jangan ikuti orang tersebut, ilmunya jangan diambil, Om Sajiau jangan diikuti. Very good, ya, very good ya, sangat keren. Kecuali orang tua yang jujur, orang tua yang edukatif, bertanggung jawab, responsible, mature. Orang tua yang berkesadaran, orang tua yang penuh rasa syukur. Kalau orang kufur nikmat, dia membantah untuk menerima ilmu.
Ilmu itu luas ya, ada untuk mempelajari adab, etika, akhlak, ada yang ilmu-ilmu yang umum, ilmu komputer, ilmu kesehatan, ilmu kuliner, ilmu otomotif, ilmu perbaikan, servis ya. Berbagai macam hal, banyak pokoknya, banyak ya, geografi lah, fisika, kimia, biologi, matematika, seni, sosiologi, antropologi, psikologi, banyak ya. Yang jelas orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang mature, orang tua yang edukatif, dia tidak sanggup untuk membohongi anaknya. Nak, belajar bahasa Inggris ya. Sekarang ini udah jarang orang-orang yang nak belajar bahasa Inggris ya. Orang tuamu provide, saya provide, aku provide kamu. Bukan seperti orang tua yang tadi bikin 1001 alasan inilah itulah. Ya, nggak ada waktu lah, nggak ada uang lah. Kasihan anak disuruh belajar lah. Belajar mereka itu hanya untuk formalitas. Ya, belajar mereka itu hanya untuk ketika mengambil nilai, untuk nilai tertulis, untuk di rapotnya, untuk di ijazah, sertifikatnya. Mereka hanya belajar seperti itu. Ketika, yaitu disebut untuk formalitas namanya. Yang jelas kewajiban saya sebagai guru bahasa Inggris, saya menunaikan tanggung jawab saya sebagai guru, sebagai orang yang, kalau saya menamakan saya sebagai seorang bapak yang mengerti tentang bahasa Inggris. Saya memperjuangkan keliling dengan tas, berjalan kaki dengan tas bertuliskan bahasa Inggris Om Sat Jiao. Tanggung jawab saya tunaikan, saya sebarkan kemana-mana di media sosial juga. Banyak yang tidak merespon. Perlu diketahui, Dark Ages Kota Palembang sejak 2025 sampai Mei ya. Ini udah Mei tanggal 5 Mei 2026. Sejak Januari 2025 sampai 5 Mei 2026 tidak ada satupun yang belajar sama saya. Nggak apa-apa, saya guru nggak laku, guru jelek, Om Satjiao guru tidak laku, guru jelek, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas saya menunaikan tanggung jawab saya berbagi ilmu, berbagi berkat bahasa Inggris. Tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, saya tunaikan, saya sebar-sebarin. Untuk investasi ilmu bahasa Inggris, silakan belajar sama saya. Kalau kalian tidak berminat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bikin aja 1001 alasan macam-macam untuk tidak belajar bahasa Inggris. Dan tetap terus bersandiwara, menzolimi, membohongi anakmu. Jangan sampai belajar bahasa Inggris ya. Jangan sampai belajar bahasa Inggris. Simpan uangnya untuk menikmati kepuasan, kenikmatan nafsu duniamu ya. Terserah Anda. Demikian ya, saya dari tadi berada di kuburan ini. Saya melanjutkan karena ada mengajar siswa. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Saya upload ini di Facebook, di TikTok, tetapi yang fullnya adalah di YouTube ya. Full version rekaman ini ada di YouTube. Video ini berguna untuk anak saya, untuk anak cucu saya melihat ayahnya, melihat
grandfather-nya seorang guru bahasa Inggris. Demikian, terima kasih. Selamat melanjutkan perjuangan kita. Yakinlah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kita akan bermakna di dunia dan di akhirat. Bersyukur terus, berkumpul bersama orang-orang yang sepemikiran dengan kita, bersumbangsi untuk masyarakat. Walaupun banyak manusia ini mengingkari nikmat, banyak yang memfitnah kita, tetap lanjutkan perjuangan. Jangan pernah berhenti berjuang. Kamu bisa, kamu harus lebih baik lagi. Buktikan kepada diri sendiri. Salam perjuangan, salam damai, salam perjuangan dari Om Sajiau. Makasih ya.